Saudara, Wahana Lingkungan Hidup mencurigai pemagaran laut di Tangerang, Banten ini yang sepanjang 30 km merupakan bagian dari proyek reklamasi. Wahli menilai pemerintah telah mengetahui dan akan menindak pelanggaran tersebut. Menurut Wahli, pemerintah tidak mungkin tidak mengetahui keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Wahli pun beranggapan saat ada pelanggaran yang muncul atas pagar itu, otoritas terkait bisa lebih sigap menindak dan menjalankan penegakan hukum. Bila terbukti berkenaan dengan proyek reklamasi, Wahli mengingatkan dampak lingkungan dan juga sosial yang bisa ditimbulkan. Kita lihat 30 km pagar bambu ini di Tangerang ini, dia persis di ujung dari gambar pulau burung Garuda yang direncanakan dibentuk di pulau Teluk Jakarta. Sempat terhenti dulu beberapa pembangunan pulau itu karena Walhi gugat proses reklamasinya. Pagar bambu di Tangerang ini kami sangat berkeyakinan ini untuk reklamasi. Jadi laut ini akan dipagar. Dulu dia menjadi bagian dari Giant Sea Wall ya. Di dalam Giant Sea Wall ini akan diuruk membentuk pola tertentu. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghentikan pengerjaan pagar laut tanpa izin di Tangerang, Banten. Dalam kasus ini, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bilang masih mendalami siapa penanggung jawab proyek sepanjang 30,16 km ini yang menyebabkan kerugian bagi warga sekitar. Kita akan melakukan penelusuran, kira-kira siapa yang memasang, lalu miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya. Karena seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu. Di tengah pengusutan siapa sosok di belakang pembuatan pagar laut yang merugikan nelayan sekitar, tiba-tiba sekelompok yang mengaku bernama Jaringan Rakyat Pantura mengklaim telah membangun bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Kelompok ini mengatakan dana pembangunan berasal dari swadaya masyarakat. Mereka menyebut pembangunan ini sebagai upaya untuk mengurangi abrasi. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan, ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau, lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambahan. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan, tidak ada. Namun hal berbeda justru disampaikan nelayan Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang. Mereka mengaku resah dengan adanya pagar laut tersebut. Masyarakat setempat sudah melapor kepada pihak terkait dan berharap agar pagar laut segera dicabut. Sangat mengganggu, Pak. Mengganggunya itu seperti apa, Pak? Ya, lalu lintas keluar masuknya nelayan, Pak. Kira-kira nih pagar bambu ini sudah berapa lama sih, Pak? Sekitar 4 bulanan yang lalu. Dan ini pagar bambu ini sebenarnya udah ada laporan dari masyarakat atau nelayan belum, Pak? Laporan udah kayaknya udah ada survei tapi tidak ada tindak lanjut. Dalam kasus polemik pagar laut ini, kelompok usaha Agung Sedayu membantah terlibat dalam pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Dalam rilis tertulisnya, Agung Sedayu menyebut pagar laut tersebut merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat. Tak hanya itu, Agung Sedayu juga menyebut kehadiran pagar laut itu tidak mengganggu aktivitas nelayan sekitar. Pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa nelayan di 16 kecamatan. Di kawasan tersebut ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan dan pembudidaya. Tim Liputan, Kompas TV.